Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asa Rizka dengan NIM 1714101002X6C. Baik, di sini saya akan menjawab soal UAS Manajemen Perbankan. Nah, langsung saja nomor 1 yaitu menjelaskan mengenai prinsip penilaian pemberian kredit dengan analisis 5C dan 7P serta studi kelayakan. Nah, langsung saja 5C ini yang pertama ada karakter, yaitu melihat bagaimana karakter dan latar belakang calon peminjam atau nasabah yang mengajukan kredit. Nah, yang kedua ada capacity atau kriteria kedua ini adalah capacity, yaitu bagaimana kemampuan calon peminjam dalam membayar kreditnya. Yang ketiga ada kapital, atau bisa disebut dengan modal yang dimiliki calon peminjam yang khususnya diberlakukan pada nasabah yang meminjam untuk usaha atau bisnisnya. Yang keempat itu ada kolateral atau jaminan yang diberikan pada calon peminjam saat mengajukan kredit kepada bank. Yang kelima atau kriteria dari prinsip 5C yang terakhir ini adalah condition, yaitu kondisi perekonomian baik yang bersifat general atau khusus pada bidang usaha yang dijalankan nasabah. Nah, selanjutnya itu ada prinsip pemberian kredit 7P. Yang pertama itu ada personality. Personality ini yaitu kepribadian dari calon peminjam yang mengajukan kreditnya. Yang kedua ada party, di mana calon peminjam dimasukkan ke dalam beberapa golongan yang terkait dengan kondisi keuangannya. Yang ketiga ada purpose, yaitu pada tujuan dari calon peminjam dalam mengajukan kreditnya. Yang keempat ada prospek. Kriteria keempat dari prinsip 7P adalah prospek, di mana prospek ini usaha yang dijalankan oleh calon peminjam. Yang kelima, payment. Kriteria yang kelima ini juga bertujuan untuk mengukur bagaimana kemampuan bayar dari calon peminjam. Yang keenam, ada profitability, di mana pihak bank melihat bagaimana kemampuan calon peminjam dalam menghasilkan keuntungan atau laba. Dan yang terakhir ada protection. Kriteria protection ini juga mengacu pada jaminan yang dapat diberikan oleh calon peminjam. Selanjutnya masih ngebahas nomor 1 yaitu studi kelayakan. Nah, studi kelayakan ini selain prinsip 5C dan 7P, prinsip penilaian kredit dapat pula dilakukan dengan studi kelayakan. Studi kelayakan dilaksanakan terutama untuk kredit dalam jumlah yang relatif besar. Adapun penilaiannya sebagai berikut. Yang pertama, aspek hukum. Yang kedua, aspek pasar dan pemasaran. Yang ketiga, aspek keuangan. Yang keempat, aspek operasi atau teknis. Yang kelima, aspek manajemen. Yang keenam, aspek ekonomi atau sosial. Dan yang terakhir, aspek AMDAL. Baik, selanjutnya saya akan menjawab soal yang nomor 2. Saya bacakan terlebih dahulu soal nomor 2, yaitu Kalisa ingin menerbitkan deposito berjangka waktu 3 bulan pada bank YZ dengan minimal 300 juta rupiah. Pembayaran bunga langsung masuk ke dalam rekening yang berada di bank tersebut. Bunga yang diberikan oleh pihak bank sebesar 10% per tahun dan dikenakan pajak 15%. Nah, pertanyaannya, berapakah jumlah yang dibayar bank setiap bulannya, dan hitunglah pula jumlah bunga yang diterima oleh Kalisa selama 3 bulan. Nah, di sini saya udah ada catatan, langsung saya bacakan saja. Nah, bunga per bulannya, bunga bersih per bulannya itu ada Rp2.125.000, dan jika dikalikan 3 dalam 3 bulan tersebut yaitu menjadi Rp6.375.000. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu jelaskan tujuan umum dari manajemen pemasaran bank dan jelaskan mengenai konsep-konsep pemasaran tersebut. Nah, manajemen
Pola pemasaran di sini ada 4. Yang pertama, memaksimumkan konsumsi atau dengan kata lain memudahkan dan merangsang konsumsi sehingga dapat menarik nasabah untuk membeli produk yang ditawarkan bank. Yang kedua, memaksimumkan kepuasan pelanggan melalui berbagai pelayanan yang diinginkan nasabah. Yang ketiga, memaksimumkan pilihan, dalam arti bank menyediakan berbagai jenis produk bank sehingga nasabah memiliki beragam pilihan pula. Yang keempat, memaksimumkan mutu hidup dengan memberikan berbagai kemudahan kepada nasabah dan menciptakan iklim yang efisien. Selanjutnya yaitu ada konsep-konsep pemasaran. Konsep-konsep pemasaran di sini ada 5. Yang pertama, konsep produksi, yang kedua, konsep produk, yang ketiga, konsep penjualan, dan yang keempat, konsep pemasaran, dan yang terakhir ada konsep pemasaran kemasyarakatan. Baik, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.